Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Ozram Fitri. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal sejarah. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1, Bapak Ibu. Suatu peristiwa berhubungan dengan atau disebabkan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau muncul begitu saja. Selanjutnya, peristiwa itu aktif ikut membentuk dan mempengaruhi kehidupan manusia selanjutnya. Hal ini menggambarkan A. Sejarah itu bersifat ideologis. B. Sejarah manusia selalu berulang. C. Sifat diakronis sejarah. D. Pentingnya kualitas dalam kajian sejarah. E. Pentingnya peristiwa masa lalu. Jawaban yang benar yaitu C. Sifat diakronis sejarah. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Sejarah akan diceritakan secara kronologis waktunya untuk memahami rangkaian peristiwa secara berkaitan pada kurun waktu tertentu. Inilah yang disebut dengan sifat sejarah bersifat diakronis dengan ciri-ciri A. Mengkaji dengan berlalunya masa. B. Menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Selanjutnya 3. Bersifat historis atau komparatif. Bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, cakupan kajian lebih luas. Soal nomor 2, sejarah juga termasuk seni. Hal ini karena dalam penulisan sejarah, A. Melibatkan para seniman yang memahami sejarah. B. Dapat menjadi sumber penting bagi pembuatan film atau pementasan. C. Merupakan hasil imajinasi, emosi, dan gaya bertutur para pelaku sejarah. D. Melibatkan imajinasi, emosi, dan gaya bertutur yang khas. E. Memiliki alur atau jalan cerita yang menggerakkan emosi penelitinya. Jawaban yang benar Bapak Ibu D. Melibatkan imajinasi, emosi, dan gaya bertutur yang khas. Kita lihat di sini pembahasannya. Sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Inilah yang disebut dengan imajinasi. Sejarawan harus dapat terlibat secara emosional agar mampu memahami perasaan dari subjek yang ditelitinya. Sejarawan harus dapat menggunakan gaya bertutur yang baik dan menarik hingga menarik minat orang untuk membacanya. Kita masuk soal nomor 3. Selain manusia dan ruang, waktu merupakan unsur penting lain dalam sejarah. Waktu menjadi unsur dan konsep dalam sejarah. Sebab A. Waktu menjadi penentu utama perjalanan hidup manusia. B. Waktu menentukan bekerjanya akal budi dan kesadaran. C. Sejarah manusia berlangsung dalam waktu tertentu. D. Manusia membutuhkan waktu untuk menciptakan sejarah. E. Manusia yang memiliki unsur dan konsep waktu. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. A. Waktu menjadi penentu utama perjalanan hidup manusia. Pembahasannya, waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah.
Sebab perjalanan hidup menjadi tidak dapat dilepaskan dari waktu. Waktu masa lalu menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang dan masa sekarang menentukan. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Sejarah adalah milik manusia. Makhluk-makhluk lain seperti hewan tidak memiliki sejarah. Hal itu karena manusia memiliki A. Insting bertahan hidup dan bereproduksi. B. Akal, budi, dan kesadaran. C. Kemampuan untuk mengingat masa lalu. D. Insting untuk menghasilkan kebudayaan. E. Rencana untuk masa depan. Jawaban yang benar Bapak Ibu B. Akal, budi, dan kesadaran. Mari kita lihat pembahasannya di sini Bapak Ibu. Makhluk selain manusia tidak memiliki akal budi dan kesadaran. Manusia memiliki keduanya sehingga memiliki kemampuan belajar, berubah, dan berkembang ke arah yang lebih baik. Hewan hanya mengandalkan nalurinya untuk hidup. Itulah sebabnya manusia menulis sejarah untuk pembelajaran hidup bagi kehidupan mendatang. Kita masuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Salah satu sifat ilmu sejarah adalah verifikatif, artinya A. Berusaha membeda-bedakan pokok soal dan peran dari tiap-tiap bagian. B. Mempunyai hubungan yang teratur dan logis. C. Bebas dari bias dan prasangka, selera dan asumsi. D. Dapat diperiksa kebenaran oleh siapapun. E. Harus dapat dibuktikan secara indrawi. Baiklah Bapak Ibu, jawaban yang benar yaitu D. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Di sini kita lihat pembahasannya. Hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kebenarannya oleh siapapun, terutama orang yang memahami peristiwa sejarah dengan baik. Dari pengujian ini akan diperoleh pandangan dan pendapat baru. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.